Rahayu, Wida, Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Nggih. Rencana mau ini Bu, minta diwedar tentang salah satu tulisan Wida 41 hari menuju Suwung. Wah, ini menarik Bu. Banyak teman-teman yang penasaran. Penasaran ya tentang Suwung. Monggo Wida. Oke, ya terima kasih Mas Indra. Rahayu untuk semuanya. Rahayu. Suwung, satu kata dengan berjuta makna ya, karena perjalanan tiap individu untuk menuju Suwung itu berbeda-beda, tapi intinya, esensinya itu sama, menuju Suwung ya. Dan tiap perjalanan tiap orang itu sangat unik untuk menuju Suwung. Kalau ini nanti yang akan saya bahas ini perjalanan saya ya, perjalanan saya beberapa tahun lalu yang sempat melakukan laku tirakat secara intens selama 41 hari. Jadi judulnya ini 41 hari menuju Suwung. Kita awali dulu dengan pemahaman Suwung yang sebenarnya ini sangat sederhana itu ya. Suwung sendiri bisa difahami sebagai satu pencapaian bahwa ketika kita sudah mencapai di posisi tersebut, maka yang ada adalah bahwa saya ini pemahaman dan difahamkan bahwa sebenarnya aku iki ora sopo-sopo, aku iki ora ndiopo-opo, dan aku iki tidak bisa apa-apa. Jadi aku ini bukan siapa-siapa, aku ini tidak punya apa-apa, dan aku ini tidak bisa apa-apa. Itu jadi artinya apa? Segala gerak dari kita semuanya atas kuasa ilahi, kuasa Tuhan lewat alam semesta, itulah aku. Itu jadi kita sudah sampai pada satu kesimpulan, satu perjalanan bahwa apa-apa yang kita lakukan tiap hari di keseharian kita semuanya atas kehendaknya, bukan lagi atas kehendakku secara pribadi, bukan lagi atas kehendak aku huruf kecil, tapi atas kehendak aku huruf besar. Itu dulu yang harus kita pahami. Maka ketika kita sudah bisa mencapai itu, yang ada dalam perjalanan kita ini lebih cenderung kita lebih mengalir. Jadi kita lebih mengalir, lebih enjoy, kita menghadapi setiap fase kehidupan kita ini dengan santai, tenang, mengalir, dan berpasrah diri. Artinya apa? Pasrah diri ini kita sudah sampai di satu titik bahwa pasrah total tanpa syarat. Itu bahasanya begitu, agak ekstrim sih, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetap secara dohiriyah, lahiriah kita tetap berusaha, tapi kita pasrahkan semuanya ini kepada kehendaknya, kehendak alam semesta, apa-apa nanti hasil akhirnya. Jadi dari pemahaman inilah nanti akhirnya akan naik lagi satu level pemahaman bahwa sebenarnya apa-apa yang kita butuhkan itu semuanya sudah dipersiapkan gitu. Ya, dalam Suwung itu semuanya kosong, tapi sebenarnya isi tapi kosong. Nah, kan sering ada pemahaman begitu itu Mas ya. Artinya apa? Semuanya ada. Semuanya itu apa? Apakah apa yang kita inginkan di dalam itu ada? Bukan. Apa yang kita inginkan tidak semuanya ada di situ. Tapi apa yang kita butuhkan ada semua di situ. Artinya kita sudah dipersiapkan. Kebutuhan kita semuanya sudah dipersiapkan semua. Maka ketika kita sudah memahami dan kita sudah sampai di ranah Suwung, tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan tentang hari esok, tentang apa nanti yang akan saya makan, besok apa yang akan kita lakukan, itu tidak ada. Semuanya mengalir, karena kita sudah yakin bahwa semua apa yang kita butuhkan itu sudah dipersiapkan dengan matang olehnya lewat alam semesta. Begitu ya. Nah, 41 hari menuju Suwung itu sangat perjalanan yang sangat panjang bagi saya ya. Itu merupakan salah satu bagaimana sih untuk mencapai Suwung, pertanyaannya kan begitu. Salah satunya dengan laku tirakat gitu. Nah, tirakatnya apa saja? Bisa berpuasa, bisa bermeditasi, bisa kita menyatu dengan alam, pergi ke suatu tempat yang dimana situasinya, kondisinya itu sangat mendukung kita untuk kita bisa mencapai hening diri
gitu ya. Tidak cukup hening. Apakah hening dengan hening itu sudah mencapai suwung? Tidak. Kadang-kadang teman-teman ini salah kaprah. Oh, sudah meditasi hening sudah suwung. Bukan begitu. Hening sendiri ini hanya merupakan salah satu piranti menuju suwung. Piranti-piranti yang lainnya masih banyak gitu. Jadi pencapaian suwung tidak bisa hanya dilakukan dengan bermeditasi atau dengan hening. Bahwa hening merupakan hasil dari meditasi, iya, tapi hening hanya salah satu piranti untuk menuju suwung. Kenapa? Karena dengan hening kita bisa mencapai satu kesadaran yang akan mengantarkan kita dalam perjalanan menuju suwung. Tanpa satu kesadaran kita tidak akan sampai pada kondisi suwung. Nah itu ya. Ini harus digarisbawahi ini Mas, biar nggak salah kaprah gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk mencapai suwung salah satunya dengan laku tirakat, yaitu tirakat puasa. Nah, di ajaran leluhur kita sendiri, khususnya orang Jawa, itu banyak sekali laku tirakat puasa. Jenisnya macam-macam, ada puasa mutih, puasa ngebleng, puasa ngeruh, puasa ngerowot, dan puasa lain-lainnya, banyak sekali. Nah, pada waktu perjalanan saya itu 41 hari itu, puasa yang saya lakukan adalah puasa ngeruh. Jadi kita tidak makan makanan dari hewani. Dan kemudian puasanya puasa patiroso. Ya, jadi puasa patiroso itu kita benar-benar makan yang tanpa rasa. Jadi tidak boleh ada rasa manis, tidak boleh ada rasa asin, tidak boleh ada rasa kecut dan lain-lain. Jadi benar-benar yang sayur kalau direbus ya hanya merebus sayur, buah ya buah seadanya. Jadi rasa-rasa yang alami dari buah tidak boleh ditambahkan dengan zat-zat tambahan lainnya. Minumnya pun juga harus minum dari air sumber yang mentah. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau yang tidak yakin bahwa air sumber dari bumi ini bersih atau gimana, mungkin takut ya. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa apapun yang dikeluarkan oleh ibu bumi itu bisa kita makan, air mentah pun bisa kita minum, karena apa? Kita tahu bahwa air ini kualitasnya cukup bagus dan setidaknya tubuh kita ini punya kekuatan untuk menetralisir pada saat kita laku ritual gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa ini sangat berat, iya. Karena selama 41 hari kita sama sekali tidak merasakan manis, asin, gurih, dan lain-lain. Tapi ini adalah salah satu cara pemurnian diri gitu, dengan puasa ngeruh, puasa patirasa, ngeruh ya, puasa patirasa, ya ngeruh, yang rawat itu Mas, berarti sudah masuk semua gitu. Ya itu benar-benar merupakan satu fase pembersihan diri. Jadi secara dohiriyah kita juga dibersihkan. Setelah dohiriyahnya kita ini bersih, nah badan ini kan jadi bersih nih, karena sudah tidak ada zat-zat kimia sama sekali selama 41 hari. Itu benar-benar bersih, benar-benar ringan gitu. Nah secara batiniah pun ini juga terasa, karena dohiriyah kita ini bersih, apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini benar-benar terseleksi dari alam dan murni, tidak ada rasa yang aneh-aneh. Maka secara batiniah pun kita terjaga dan diikuti dengan peningkatan dari kualitas diri. Nah itu ya. Jadi pada saat 1 minggu pertama masih ya masih sehat, kuat nih, masih sempat yoga juga, olahraga. Tapi minggu kedua sudah ketahanan sudah agak mulai berkurang. Terus badan ini kita menyusutnya agak cepat gitu. Jadi bisa dikatakan ini menjadi ajang diet ekstrim gitu juga. Jadi saya 41 hari itu saya turun 15 kilo Mas. Jadi lumayan nih gitu. Nah terus minggu kedua, minggu ketiga badan sudah makin agak melemah, minggu keempat lemah, minggu kelima, minggu terakhir inilah yang di badan kita ini benar-benar yang merasa tidak berdaya. Itu secara fisik, pembersihan secara fisik, toksin-toksin semuanya keluar. Jadi selain puasa ngeruh, puasa ngerowot, itu tadi patirasa, kita juga benar-benar selama 41 hari ini kita berdiam diri di dalam satu tempat gelap. Kita tidak boleh terkena sinar, kita tidak boleh melihat matahari, jadi boleh keluar hanya boleh
bangun membuka mata hanya kalau kita mau ke kamar mandi dan pada waktu berbuka puasa. Jadi berbuka puasa dan sahur. Setelah itu kita kembali ke dalam tempat dan kita hening, kita meditasi, kita berdiam diri lagi untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Nah, secara fisik tiap minggu kita mengalami perubahan. Secara batiniah pun juga pembersihan diri ini juga terjadi gitu. Artinya apa? Kalau secara fisik kita ditandai dengan makin melemahnya daya tahan tubuh kita karena kita tidak makan sama sekali karbohidrat, gula dan lain-lain, sehingga badan kita makin lemah. Jadi kondisi badan ini seperti kayak digopoi gitu. Kayak persendian tulang kita ini kayak mau lepas gitu Mas, karena memang daya tahan tubuh kita lemas banget gitu. Nah, secara batiniah pembersihan ini juga terjadi gitu. Ada satu fase yang dalam perjalanan menuju suwung ini ternyata kita tidak bisa naik, kita tidak bisa menuju puncak kalau masih ada anasir-anasir energi lain yang ikut dalam diri kita. Jadi benar-benar nek awake dhewe arep munjuk menuju suwung itu benar-benar harus berangkat dari kemurnian diri. Nah, itu. Nah, kadang-kadang kita ini kan pelaku spiritual banyak yang ya termasuk saya juga pada waktu itu, kita sangat merasa senang dan bahagia dan sangat merasa kuat, powerful dan lain-lain karena banyaknya dijangkung oleh para leluhur. Nah, itu nih, dijangkung oleh para leluhur. Artinya apa? Ketika kita ritual di suatu tempat, di suatu petilasan, di makam, di goa, di mana, itu tergantung niat kita. Apabila kita niat ke tempat tersebut diikuti dengan niat kita ingin kaya, kita ingin menambah kedikdayaan dan lain-lain, maka anasir-anasir energi, kalau dalam teori energi ya, atau kalau dalam metafisik ini, jiwa-jiwa yang ikut ke kita juga yang sefrekuensi dengan kita gitu. Tapi kalau ketika kita ritual atau sambung leluhur ke suatu tempat dengan niat yang bersih, hanya kalau saya kan hanya yang sowan setorai lah bahasanya, tanpa niat apa-apa. Artinya beliau-beliau juga paham bahwa oh ini benar-benar niat baik dan tidak punya tendensi aneh-aneh. Maka energi-energi positif atau jiwa-jiwa lama yang sefrekuensi itu pun yang akan mengikuti kita seperti itu. Nah, selama puluhan perjalanan spiritual itu tidak sedikit beliau-beliau yang jangkung dan mengikuti kita gitu. Nah, seneng dong, kadang-kadang dulu guru saya kalau lihat ini wah luar biasa, ngedap-ngedapi teman sing melu kowe ya gitu. Kadang-kadang guru saya gitu, melihat saya ini sangat kuat, sangat powerful dan lain-lain. Tapi ketika kita mau perjalanan menuju suwung, semuanya itu ternyata harus dilepaskan. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan apa yang selama ini kita banggakan kan gitu. Jadi kita yang tadinya sudah bangga karena kita sudah merasa dijangkung oleh para leluhur, didampingi para leluhur, apapun yang kita inginkan itu seolah-olah bukan seolah-olah tapi yakin itu akan bisa terjadi begitu kan, atas dukungan para beliau semua. Nah, ketika kita mau menuju suwung ternyata semuanya harus kita letakkan. Semuanya harus tidak hanya kita letakkan tapi harus kita lepaskan dari diri kita semuanya. Karena apa? Tidak boleh ada sedikit pun anasir atau energi dari orang lain, dari makhluk lain, dari yang ada di dalam diri kita. Semuanya harus nol, kosong. Nah, proses pembersihan diri inilah yang juga sangat menguras energi secara batiniah, secara metafisik. Kalau secara lahiriah tadi diikuti dengan melemahnya kondisi badan kita, tapi secara batiniah sama saja. Jadi kalau bahasa manusianya ini begini, kita bernegosiasi, dalam tanda kutip bernegosiasi dengan beliau-beliau yang sudah selama ini ikut atau jangkung kita. Bahasa manusianya begini, yang saya ini mau naik gitu. Jadi saya tidak akan bisa naik kalau panjenengan semua ini masih berada dalam diri kita gitu, dalam diri saya. Nah, jadi minta tolong keluar dari dalam diri saya. Bukan berarti saya ini mengusir, tapi boleh panjenengan tetap membersamai atau jangkung saya, tapi tidak dari dalam diri, harus di luar diri. Begitu. Nah, negosiasi inilah yang sangat
berat dan sangat alot kita lakukan dengan beliau-beliau. Ini benar-benar suatu hal yang apa ya, yang bisa dikatakan di luar nalar dan di luar prediksi saya, bahwa ternyata harus segitu jauh persiapannya kita menuju suwung. Nah itu loh. Jadi satu demi satu. Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu oleh salah satu guru saya sempat diperlihatkan pada waktu itu oleh Romo Daru ya, beliau pembina dari Sastro Cindro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Beliau memperlihatkan kepada saya waktu itu, saya ingat sekali, diajak untuk melihat siapa saja sih para leluhur yang mengikuti atau jangkung saya. Itu kita ada di dalam satu ruangan, kemudian kita meditasi, kemudian beliau ritual seperti apa, mantra dan lain-lain. Kemudian dari diri kita ini keluar satu-satu, siapa sih yang mengikuti kita? Ada yang keluar si A, si B, si C, ada yang anak kecil, ada yang ratu, kelihatan ada yang panglima, kelihatan semua satu-satu. Jadi makanya guru saya ini kalau ini ketawa, nek kowe nek foto 10 ngono rupamu iso beda-beda. Itu tergantung sapa iku sing nongol lah itu Mas. Itu memang real ada gitu. Nah, pada saat pembersihan ini tadi secara batiniahnya ini tadi, jadi beliau-beliau ini harus keluar gitu. Bisa dibayangkan ketika mereka semua ini jiwa-jiwa lama ini sudah puluhan tahun bersama kita, tiba-tiba kita meminta beliau ini pergi gitu. Bukan pergi tapi keluar gitu. Nah, dengan berat hati ya agak alot gitu, ada yang nggak mau, ada yang gini gitu. Terus akhirnya satu demi satu kita fahamkan, tolong yang gitu. Jadi saya nggak bisa naik kalau terus panjenengan ada dalam diri saya gitu. Jadi satu keluar dan itu real, hampir sama dengan apa yang kita lihat, saya lihat pada waktu saya difahamkan oleh guru saya itu, yang anak kecil keluar gitu. Remuk Mas, jadi badan ini diikuti dengan tanda-tanda badan yang sangat remuk. Jadi seperti persendian ini kayak mau lepas semua. Nah kebetulan saat itu saya diikuti satu orang cantrik gitu ya, yang untuk membantu keseharian saya. Karena selain puasa ngeruh, rawat dan lain-lain, tidak boleh kena sinar matahari, itu juga puasa bisu. Jadi selama 41 hari ini tidak boleh ngomong. Jadi komunikasi kita lakukan dengan menulis gitu. Jadi setelah satu-satu keluar dengan proses yang sangat berat, ditandai dengan melemahnya fisik dan dengan apa ya, rasa fisik yang makin remuk, itu tiap hari dipijitin, dikeroi. Ya, orang ini tidak masuk angin dikeroi kan abang nih Mas. Nah, kita dikeroi ini hitam warnanya. Hitam loh, kok hitam Bu katanya itu. Bisa ya, ini keluarnya anasir energi beliau tadi satu persatu seperti itu. Jadi benar-benar melihat siapa yang keluar. Oh nggih, matur nuwun. Besok lagi, satu lagi. Kayak orang ini kayak yang gimana ya, mau mengeluarkan sesuatu dari dalam diri ini kan terasa gitu. Nah, sampai ada yang paling apa, yang paling kuat itu ada seorang apa ya, panglima lah, bisa dikatakan panglima tapi perempuan itu. Itu yang benar-benar beliau tidak mau keluar karena sudah merasa nyaman gitu kan. Akhirnya dengan apa negosiasi yang sangat lama itu, akhirnya beliau mau keluar dan pada waktu itu malah secara kasat mata itu sampai menyerahkan pedang emasnya itu ke saya. Bilang, nggih, baiklah, bahasa Indonesia nih lah, saya menyerah gitu. Dan ini pedangnya saya haturkan untuk panjenengan. Nah, saya nggak mau, bukan itu yang saya cari, gitu. Pedang emas itu, bukan itu yang saya cari. Gitu. Itu ya salah satu begalan. Kalau menurut ini kan begalan. Kita rayu pedang emas gelembora gitu kan. Gitu. Terus keluar lagi satu itu yang apa dari keraton itu juga gitu. Tidak mau keluar, menjanjikan saya pendopo besar tapi dari emas. Tak kayak pendopo emas gitu, diperlihatkan besar. Saya bilang, boten, bukan itu yang saya cari. Akhirnya keluar satu. Yang paling berat ini salah satunya dari Gunung Lawu. Karena memang dari lama saya nyambung dengan para leluhur di sana. Itu paling terakhir sampai saya gulung komeng itu nggak mau keluar. Tidak mau keluar. Jadi beliau merasa sudah menyayangi saya dari dulu, sudah membersamai saya dari dulu, sudah jangkung dan bantu saya dari dulu. Itu sudah apa ya, melekat mendarah daging gitu, nggak mau keluar. Itu yang negosiasinya itu sangat luar biasa beratnya. Sampai terakhir sudah kondisi badan sudah sangat lemah, baru beliau mau keluar. Karena mungkin melihat saya yang sudah
Mau naik wis gak iso nek sampean iki gak metu ngono lho ibaratnya gitu. Oh ya wis akhirnya beliau keluar. Nah itulah salah satu proses pembersihan diri secara lahir dan secara batin ketika kita baru proses ini menuju suwung. Kita hanya hening, memperbanyak sambung rasa leluhur, diam, hening gitu. Nah, kenapa orang meditasi atau orang hening itu mempunyai energi yang sangat besar secara metafisik? Ketika kita hening benar-benar yang apalagi dilakukan secara intens sampai berapa puluh hari itu dengan laku tirakat puasa dan lain-lain, ketika kita diam saja itu pancaran sukma kita ini sangat besar. Ini yang mempengaruhi juga makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar kita gitu. Jadi awake dhewe meneng gini wis karo tirakat laku tirakat gini pancaran kita ini wis nyebar Mas. Ibaratnya nek wong menungsone iki, "Wih, sapa kae sing ning kono?" Nah, gitu loh. Jadi makhluk-makhluk mulai dari resi, manusia suci sampai makhluk-makhluk kasar itu datang, banyak yang datang. Gitu. Mereka penasaran, sopo iki gitu loh. Bahasa menungsane sopo iki gitu. Ada yang keluar dari tanah. Terus saya lihat, oh iya gitu. Ya diperlihatkan real gitu, tapi ya saya diam saja, oh nggih gitu. Terus yang satu kejadian yang benar-benar itu membuat saya ya pengen guyu, yo kaget ya gimana gitu. Pada waktu saya istirahat siang itu di dalam kamar itu ada dua tangan yang mengangkat saya. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar ini makhluknya. Tangannya dua itu mengangkat saya dari ujung kaki sampai ujung sini, ini dua ini bisa gitu loh. Jadi besar bisa nopang badan saya ini. Gitu. Saya waktu itu nggak noleh tapi kerasa itu tangannya berbulu gitu. Terus saya bilang loh kok diangkat itu. Saya merasakan terus saya melek ini. Loh, diangkat teman. Jadi benar-benar terangkat dari tempat tidur. Saya bilang, ya ampun ngeten gitu. Panjenengan hidup di alam sana, saya hidup di alam sini. Monggo masing-masing saling menjaga dan jangan saling mengganggu. Saya doakan, kalau doakan mungkin panjenengan diparingi kemuliaan di alam panjenengan. Nggih nyuwun tulung didoakan. Diturunkan lagi, taruh di tempat tidur lagi. Itu real. Jadi saya bilang, oh begini ya. Itu pas lagu tirakat masih. Iya, itu pas ini proses yang saya ceritakan proses. Iya. Itu minggu ketiga. Jadi udah masuk minggu ketiga ini udah pada nongol ini yang dari tanah keluar. Tiba-tiba mencungul, ada yang lontos kepalanya. Nah, ada yang tiba-tiba duduk di dekat kamar itu, perempuan cantik, dari keraton itu, Sanggulan itu cantik. Terus resi-resi ya nggak tahu mungkin zaman Majapahit atau zaman apa, karena saya lakunya ini kan di daerah wilayah Majapahitan itu. Jadi yang saya pakai minum mandi tiap hari ini air dari sumur upas mentah itu. Para resi-resi itu biasanya rombongan berapa orang itu datang gitu. Dan ada juga yang membuat saya ini sangat kaget dan benar-benar benar-benar di luar dugaan juga bahwa para beliau guru-guru saya yang sudah meninggal ini, beliau juga rawuh. Salah satu guru saya yang masih hidup juga rawuh. Rawuhnya bukan lewat mimpi, tapi benar-benar ketika kita dalam keadaan ini rawuh maujud gitu loh. Dan itu benar-benar real bisa terjadi apabila kita sudah di badan yang memang benar-benar bersih dan secara lahir sudah bersih. Lewat laku tirakat puasa secara batiniah tadi ketika anasir-anasir energi kita sudah pergi semua, sudah keluar, itu bisa ya. Dan beliau itu maujud datang, eyangkung saya, guru saya yang sudah meninggal, satu guru saya masih hidup, beliau rawuh. Oh wis tekan kene, oh nggih Romo, ya wis lanjutkan. Itu salah satunya sampai bilang begitu. Nah itu proses menuju perjalanan yang sangat berat setelah minggu ketiga menuju keempat. Minggu terakhir ketika badan ini sudah tidak punya daya, sudah minim sekali karena sudah 8 hampir 40 hari kita ini nggak makan nasi, nggak makan apa-apa. Ini sudah mulai proses yang mana mungkin pada waktu kesadaran kita melemah, kesadaran secara fisik ini kan melemah karena tubuh kita sangat lemah. Itu dadi nggo awake wis koyo ini. Kruwingeten
keringetan dingin, karena jantung kita kan sudah terpacunya sudah tidak normal itu. Jadi satu lagi, pada waktu kita sudah mulai laku tirakat itu, ada satu proses juga yang dimana ini simpul-simpul tertentu dalam tubuh kita ini dibuka oleh alam untuk connect dengan alam. Ditandai dengan apa? Dengan berpindahnya detak jantung kita. Gitu. Jadi kadang-kadang ini begitu kita hening, jantung kita ini di sini diem, tapi kita bisa merasakan detaknya itu di telinga. Sesuatu saat nanti kita bisa merasakan detaknya jantung ini di tangan, di kaki, di paha, di kepala, di mana. Jadi bisa sampai begitu. Kalau kita sudah bisa merasakan denyut-denyut kita di atas tubuh kita, di bagian-bagian tertentu tubuh kita, itu artinya simpul-simpul titik-titik tubuh kita yang terkoneksi dengan alam sudah mulai terbuka. Itu. Nah, itulah yang juga menjadi modal untuk perjalanan selanjutnya. Gitu. Nah, beruntungnya saya banyak berlatih kesadaran melalui hening. Tanpa berbekal kesadaran yang cukup, kita tidak akan bisa. Gitu. Nah, minggu terakhir setelah pembersihan semuanya secara lahiriah dibersihkan, secara batiniah dibersihkan, step by step kita sudah menuju perjalanan selanjutnya. Nah, perjalanan selanjutnya ini juga tidak mudah karena kita akan ditemukan di perjalanan memasuki beberapa alam lain. Gitu. Nah, alam lain inilah berlapis-lapis juga. Gitu. Kalau kita tidak dalam keadaan kesadaran, ketika kita masuk dalam satu alam tertentu gak bisa balik. Nah, itu yang sering terjadi kan begitu itu, Mas. Jadi masuk dalam satu alam, asik di situ, bermain di situ, akhirnya lali balik. Itu. Terus sampai hari-hari terakhir, yang hari ke-40 inilah terjadi satu peristiwa yang benar-benar badan ini sudah lemas sekali dan secara lahiriah itu sudah bersih. Kita merasakan badan kita ini sangat ringan, tapi kondisi badan sangat lemah. Nah, saat itulah detak jantung itu berhenti, tapi kita masih hidup. Gitu. Kita bisa merasakan bahwa, jantungku kok mandek gitu, nggak ada detaknya. Terus gini, nggak ada detaknya, tapi kok aku aja urip gitu loh, kok saya masih hidup gitu. Terus saya diem beberapa menit, nggak tahu dalam 1 menit atau berapa detik, inilah hilang. Tapi ketika hilang itu kita ada dalam satu tempat yang gimana tidak bisa kita gambarkan lah, pokoknya sangat khusus itu. Nah itu, tapi setelah itu balik lagi kita sadar itu. Terus ada satu orang, satu tangan yang merangkul saya dari belakang, wes cukup balik. Nah itulah saat itu saya balik. Nah, saat saya balik itu kondisi badan sudah langsung geblak. Jadi jantung berhenti ini kan kalau menurut ilmu kedokteran sudah mati. Dan memang pada waktu lapnya tadi sudah nggak sadar. Tapi sebelum lap kita sadar loh, jantungku berhenti. Nah itulah yang dinamakan megat roh. Dimana kita dimampukan untuk melepas, bukan secara sengaja. Kalau secara sengaja di ilmu supranatural ini kan ada yang progosukmo. Ya, itu. Kalau ini tidak dengan sengaja, tapi kita disampaikan pada satu titik megat roh, di mana roh kita terpisah dari raga, tapi kita dalam keadaan sadar, tetap hidup, raga kita tetap hidup. Itu namanya megat roh di situ. Itu. Nah, ketika balik lagi, badan saya ini sudah geblak. Jadi baju yang kita pakai ini sudah basah sah oleh keringat. Ya, keringat dingin basah semua, langsung buka tadi udah wes ganti baju. Jadi cantrik saya langsung bawakan baju, dilapi anduk semua, basah semua, sudah nggak punya daya apa-apa. Itu loh, secara perjalanan secara metafisik menuju suwung itu seperti itu beratnya ternyata. Secara fisik kita dibersihkan lahirnya itu seperti itu, secara batiniahnya juga kita harus menjalani satu proses yang sangat luar biasa. Karena apa? Menuju suwung itu kita harus mengenalkan diri, bahwa kita harus bisa mengakui diri bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa. Benar-benar real, kita harus nol. Kalau kita masih punya merasa bisa atau merasa dijangkung oleh para leluhur atau yang lain, itu nggak akan bisa.
godaannya sangat luar biasa, begalannya luar biasa, mulai dari harta, mulai dari pedang, mulai dari mas-masan yang begitu, dan banyak lagi itu yang menjadi begalan bagi kita. Apakah kita kuat untuk melampaui semua itu? Kalau semuanya kita diiming-imingi pendopo emas atau pedang emas atau permata atau apa, terus kita silau, ya kita akan berhenti di situ. Kita nggak akan lagi bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya. Itu artinya ya kita karena dalam keadaan berkesadaran itulah kita bisa menghadapi dan menghindari ujian-ujian atau begalan di tengah jalan dalam rangka menuju suwung. Nah itu. Kalau dari kisahnya Bu Ida itu kan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang lain yang pengen tahu bagaimana sih supaya kita ini bisa mendeteksi atau melihat makhluk-makhluk astral. Salah satu caranya. Ya, salah satu caranya begitu. Kita harus bisa berada di frekuensi yang sama dengan mereka. Itulah. Jadi bukan terus, ini beda dengan indigo ya Mas ya, beda dengan indigo. Kalau kita yang ditanyakan bagaimana cara, berarti kan dia bukan orang indigo. Jadi berarti dengan bisa dengan laku tirakat. Salah satunya puasa tadi untuk membersihkan secara lahir dan batin, laku tirakatnya, meditasi, hening gitu. Ketika kita sudah badan kita bersih, terus lahiriahnya bersih, batiniahnya bersih, kita sudah hening, sudah diem, frekuensi kita sama dengan mereka di frekuensi mereka semuanya di frekuensi di level berapa, 6, kita sudah 5,5, 5,3/4, 6, seret. Itu kita sudah sempat satu frekuensi, itu kita bisa dilihatkan mereka gitu. Itu bisa bagi orang awam, tapi kalau semuanya kita sudah belajar ilmunya secara supranatural, ya iso Mas nonton gitu. Tapi pertanyaannya kan setelah Anda bisa melihat terus arep lapo, gitu loh. Kan ngono pertanyaannya. Gitu, dengan sengaja ingin melihat bisa kita bukakan, tak buka no. Tapi ngono wis seru terus arep lapo sampean. Kan gitu. Apa yang mau main-main di situ kan enggak. Tapi kalau perjalanan ini tadi kan kita sampai di situ karena kita sudah melakukan ritual laku tirakat sehingga kita bisa berada di satu frekuensi dengan mereka. Ketika kita berada di satu frekuensi dengan mereka, maka dengan otomatis mereka akan terlihat oleh kita. Itu loh, itu. Jadi harus nonton apa, oh gitu, oh iya gitu. Gitu Mas ceritanya.